Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Ini kita di hari Minggu ya, makasih banget udah join. Sebelumnya saya akan paparan, tapi kalau boleh nih, biar saya nggak ngerasa ngomong sama tembok nih ya, sama teman-teman. Boleh dong ya nanti kita pakai apa? Di sini ada reaction. Ini saya contohin ya. Ini ada reaction, apalah gitu kan. Terus atau enggak ngobrol di chat juga boleh. Tapi mungkin belum pertanyaan atau apa gitu ya. Jadi saya harapannya ada interaksi sih sama teman-teman. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, saya izin share screen teman-teman. Oh ya, Ridwan izin saya belum bisa share screen. Boleh, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit sharing aja ya, teman-teman. Disclaimer dulu. Saya punya sertifikasi, saya Restia Mugiono, sertifikasi saya CHFI ECSA. Ini adalah reminder saya untuk lebih bisa mengingat lagi kompetensi yang sudah saya dapatkan dan lebih bertanggung jawab. Tapi mungkin caranya awalnya saya sharing dulu ya. Jadi saya sekarang adalah seorang staf di BUMN dan saya juga instruktur di sekolah siber di kursus proteksi smartphone. Saya beralamat di Kota Bekasi. Saya punya Instagram dan TikTok @restiaprio. Nanti teman-teman ikutan ya, follow. LinkedIn saya juga ada, Restia Mugiono. Nah, kita awali dengan sebuah quotes dulu. The more you learn, the more you know that you know nothing. Gitu. Jadi ketika kita belajar, sebetulnya kita makin mengetahui bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa. Sama seperti yang saya alamin, ketika saya punya sertifikasi, itu saya makin yakin bahwa saya tuh taunya dikit. Karena sertifikasi saya sebetulnya sertifikasi yang entry level gitu. Jadi kalau misalnya saya agak-agak sombong itu kayaknya nggak relate banget. Karena sebetulnya di cyber security masih banyak yang jauh di atas saya. Kemudian the more knowledge, the more responsibility. Jadi semakin kita punya pengetahuan, maka sebetulnya tanggung jawab kita semakin bertambah. Tapi the more love, the more ability. Kalau knowledge itu di-combine dengan love, akhirnya kita care, maka kita akan punya kemampuan lebih untuk melakukan kapabilitas yang tadinya untuk diri sendiri, pekerjaan, ini mungkin bisa punya kemampuan yang lebih, kira-kira seperti itu. Yang akan saya share di sini adalah yang pertama manfaat dari sertifikasi profesi di cyber security. Kemudian saya akan bahas 10 sertifikasi profesi di cyber security yang populer. Jadi nggak semuanya. Yang pertama itu manfaat tentang sertifikasi profesi. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi manfaatnya adalah ini adalah studi sistematis di bidang spesifik di cyber security. Melalui program sertifikasi ini akan membantu untuk memahami bidang tersebut dari luar dan dalam. Sehingga si pemilik sertifikasi akan lebih mahir di masalah teknikal dan juga masalah bisnis. Jadi kita kalau ngomong IT itu nggak jauh-jauh dari bisnis, karena IT itu adalah bagian dari memudahkan dalam aspek bisnis, kira-kira seperti itu. Di berbagai tingkatan sampai dengan solusi-solusinya. Itu pertama dalam hal pengetahuan. Kedua, di keterampilan, program sertifikasi yang baik itu akan menawarkan disiplin dan praktek yang berulang dalam struktur yang akan membantu si pemilik sertifikasi untuk menanamkan keahlian yang lebih mendalam dengan melakukan tugas yang mudah-mudahan akan lebih efisien dan lebih efektif, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, kita akan mendapatkan validasi. Jadi sertifikasi profesi itu adalah kayak lencana kehormatan yang diakui dan diterima dan juga dibeli di seluruh dunia. Kemudian yang keempat, kredibilitas. Dengan adanya validasi, maka akan mendapatkan kredibilitas. Dan pencapaian melalui program sertifikasi ini akan membantu relation dengan rekan kerja, dengan manajer, dengan pelanggan atau nasabah, bahwa pemilik sertifikasi itu memang memahami bidang pekerjaan yang dilakukannya, kira-kira seperti itu. Kemudian tanggung jawab. Akan mendapatkan tanggung jawab tambahan dari pimpinan organisasi karena dipercaya
yang akan membantu pemilik sertifikasi untuk bertumbuh dalam karirnya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keenam adalah percaya diri. Jadi dengan pengetahuan dan peningkatan keterampilan yang diperoleh dengan sertifikasi dan penghargaan, kemudian akan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat membuat kemajuan atau progres yang lebih lanjut dan keyakinan terhadap diri sendiri. Yang ketujuh, nilai atau value. Jadi semua hal yang baik dari sertifikasi profesi yang tadi sebelumnya saya jelaskan, itu akan meningkatkan value dari pemilik sertifikasi sebagai pegawai yang sukses di mata pemberi kerja dan juga pelanggan atau nasabah yang dilayani. Kemudian yang kedelapan, fleksibilitas. Portofolio sertifikasi yang kuat itu akan memungkinkan pegawai yang tadinya dia punya sertifikasi itu untuk terjun ke area teknologi yang lebih beda atau area pengetahuan yang berbeda, di mana masih relate dengan pengetahuan sebelumnya, dan itu akan meningkatkan keterampilan tambahan sehingga menambah kekuatan dia sebagai personal dan akan menemukan minat yang baru. Yang kesembilan, peluang. Pemilik sertifikasi profesi itu akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru, sehingga nanti peluangnya akan lebih besar untuk keluar dari kemungkinan silo pekerjaan dan mengambil keuntungan dari peran tim yang lintas function, cross function, dan akan berada di posisi yang lebih baik dan perubahan karir yang lebih menarik. Kemudian yang 10, hireability atau kemampuan untuk dipekerjakan itu lebih baik. Sertifikasi itu adalah aset yang otomatis dicari ketika organisasi itu saatnya untuk mencari talent baru. Apakah itu posisi yang baru, di mana yang dicari talent itu adalah orang-orang di organisasi, atau lowongan pekerjaan baru, kira-kira seperti itu. Kemudian kemajuan. Pemilik sertifikasi profesi itu akan membuat pegawai lebih diperhatikan atasannya karena pegawai itu akan lebih diingat oleh atasannya ketika ada promosi pegawai. Nah, yang ke-12 adalah gaji. Dengan kemampuan kemajuan dan kemampuan karir yang bertambah, maka gaji itu pasti akan lebih banyak. Ya kalau misalnya dari perusahaan yang nggak nambahin gaji, mungkin akan ada job-job tambahan, kira-kira seperti itu. Kemudian belajar seumur hidup, long life learning. Karena teknologi dan inovasi di cyber security itu berkembangnya sangat cepat, maka akan penting bagi pemilik sertifikasi untuk selalu mengikuti kemajuan terbaru dan selalu memperbarui kemampuan. Jadi keterampilan kita di 3 tahun lalu sertifikasi itu dengan 3 tahun kemudian pasti akan ada progres yang harus dipelajari lagi dari nol misalnya. Nggak dari nol sih, tapi dari apa yang ada pasti ada yang baru lagi. Yang kedua, saya akan memanfaatkan tentang 10 sertifikasi di cyber security yang populer. Nah, yang pertama ini ada CISSP. Ini adalah sertifikasi yang paling bergengsi. Ini akan menunjukkan bahwa pengalaman di keamanan TI mampu merancang, menerapkan, memantau program keamanan cyber, dan ini akan diambil oleh Chief Information Security Officer atau CISO, Security Administration, IT Security, Senior Security Consultant, Information Assurance Analyst. Persyaratannya adalah 5 tahun atau lebih pengalaman kerja, dan setidaknya ada 2 dari 8 domain keamanan cyber yang ada di sini. Dan setahu saya juga harus ada orang-orang yang beri referral atau apa ya, mensuggest orang ini supaya bisa CISSP. Biayanya ini $749. Ini cocok untuk profesional keamanan cyber yang ingin pindah ke level manajemen dan peran yang senior. Yang kedua, ini ada CISA, Certified Information System Auditor. Ini adalah kemampuan untuk menilai kerentanan keamanan, merancang menerapkan kontrol keamanan, dan melaporkan kepatuhan. Ini cocok untuk IT Audit Manager, Cyber Security Auditor, Information Security Analyst, IT Security Engineer, IT Project Manager, Compliance Program Manager. Persyaratannya 5 tahun pengalaman di audit, kontrol keamanan, dan IT Assurance atau System Information Assurance. Biayanya ini
75 untuk anggota ISAKA dan 760 untuk non-anggota. Berarti kayaknya harus jadi anggota ya. Ini cocok untuk profesional keamanan cyber yang ingin memperkuat pengalaman dalam bidang audit. Yang ketiga ada Certified Information Security Manager CISM. Ini menunjukkan keahlian untuk manajemen keamanan informasi termasuk tata kelola, pengembangan program, implementasi program, manajemen insiden dan risiko. Jadi ada manajemen risiko IT juga ya. Ini pekerjaannya untuk IT Manager, Information System Security Officer, Information Risk Consultant, Director of Information Security, Data Governance Manager. Ini persyaratannya 5 tahun atau lebih pengalaman kerja. Sorry, ini kayaknya ada yang salah deh. Ini kayak kopas dari yang sebelumnya. Sorry, ini yang CISSP. Sorry ya, ini penjelasannya salah. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu CompTIA Security Plus. Ini CompTIA Security Plus ini sertifikasi keamanan tingkat pemula yang validasi keterampilan untuk peran keamanan di apapun. Jadi ini termasuk yang level entry. Pekerjaannya sistem administrator, helpdesk manager, security engineer, cloud engineer, security administrator, RT auditor, software development. Ini dianjurkan untuk mendapat sertifikasi Network Plus terlebih dahulu, atau ada 2 tahun pengalaman di keamanan IT. Ini biayanya $370. Ini calon profesional keamanan cyber yang baru memulai karir. Selanjutnya ini ada C. C ini Certified Ethical Hacker. Ini keahlian untuk pengujian penetrasi, deteksi serangan, vektor serangan, dan pencegahan. Mampu berpikir seperti hacker. Jadi jangan cuma seperti tim pengamanan aja atau blue team, tapi juga berpikir seperti hacker. Lebih proaktif dalam keamanan cyber. Jadi yang melakukan C ini biasanya lebih ke blue team juga. Pekerjaannya penetration tester, cyber incident analyst, threat intelligence analyst, cloud security architect, cyber security engineer. Ini 2 tahun pengalaman kerja di keamanan informasi dan juga sudah menyelesaikan pelatihan dari isi kansilnya. Jadi biasanya ini banding ya. Tapi kalau sudah pelatihan bisa juga langsung sertifikasi juga. Ini untuk programmer yang tertarik dengan penetration tester. Penetration tester. Kenapa programmer? Karena banyak pakai script ya, mungkin ini relate banget. Yang ke-6 ya. Ini ada GIEC Security Essential atau GISEC. Ini memiliki keterampilan dalam tugas keamanan seperti pertahanan aktif, keamanan jaringan, kriptografi, tanggap insiden, keamanan cloud. Ini untuk IT Security Manager, Computer Security Forensic Analyst, Penetration Tester, Security Administrator, RT Auditor, Software Development Engineer. Ini berpengalaman dalam sistem informasi atau jaringan komputer terlebih dahulu. Ini biayanya mahal juga ya. 2.499 termasuk 2 tes latihan. Ini untuk pemula di keamanan cyber. Selanjutnya ada SSCP, System Security Certified Practitioner. Ini juga level entry juga. Memiliki keterampilan untuk merancang, menerapkan, memantau TI yang aman, mampu bekerja di sistem dan aset keamanan organisasi. Ini sebagai security network security, engineer system administrator, system engineer, security analyst, database administrator, security consultant. Ini 1 tahun di pengalaman kerja yang berbayar atau punya 1 atau lebih di area pengujian. Ini biayanya juga cukup murah, 249. Ini cocok untuk pemula di keamanan cyber. Selanjutnya ada CompTIA Advanced Security Practitioner atau CASP+. Ini untuk keterampilan tingkat lanjut, tapi ingin bekerja di bidang teknologi atau non-manajemen. Untuk peran pekerjaan tingkat lanjutan dalam arsitektur, manajemen risiko TI, integrasi keamanan perusahaan. Ini security architect, security engineer, application security engineer, technical lead analysis, vulnerability analyst. Ini pengalaman setidaknya 10 tahun di administrasi TI atau operasional TI. Ini biayanya $480. Ini untuk security engineer dan arsitek yang mencari peran untuk lebih maju di dalam keamanannya. Jadi ini non-managerial. Selanjutnya ada GIAC, Certified Incident Handler.
ada Gecih ini memiliki pengalaman tentang operasi yang ofensif termasuk teknik vektor dan serangan umum serta kemampuan untuk deteksi, merespon, bertahan melawan serangan. Pekerjaannya security incident handler, security architect, sistem administrator memiliki pengetahuan, pemahaman tentang prinsip-prinsip keamanan, protokol jaringan, Windows command line. Ini biayanya cukup mahal ya. 2.499 termasuk 2 tes latihan. Ini untuk profesional keamanan cyber pemula yang ingin spesialisasi di incident responder. Nah, ini yang terakhir ada Offensive Security Certified Professional OSCP. Ini memiliki kemampuan untuk mengkompromikan serangkaian sistem elektronik menggunakan beberapa langkah eksploitasi dan menghasilkan laporan uji penetrasi yang terinci untuk setiap serangan. Pekerjaannya penetration tester, ethical hacker, threat researcher, application security analyst, dan persyaratannya untuk mengikuti ujiannya ini harus memahami jaringan Linux, Bash scripting, per Python penetration testing menggunakan Kali Linux. Biayanya itu 999, ini paket dasar, termasuk tes penetrasi untuk kursus Kali Linux, dan ada akses 90 hari di lab-nya dan 1 kali percobaan ujian. Nah, ini saran dari saya secara pribadi ya. Yang pertama, untuk mengambil sertifikasi itu harus relevan dengan pekerjaan dan sesuai juga dengan bidang minat. Jadi kalau nggak minat akan susah, ke depannya akan susah karena tantangan karirnya juga pasti nanti akan diarahkan yang relevan dengan sertifikasi. Kemudian memiliki sertifikasi profesi memang penting untuk validasi pihak independen terhadap keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Namun tidak kalah penting juga itu memiliki prestasi pekerjaan dan sikap yang baik. Jadi attitude itu penting banget, performance juga penting banget. Tanpa itu semua kalau misalnya sekedar pinter itu nggak akan jadi apa-apa sih. A certificate doesn't make you certified. Attitude, performance, and commitment to self and team, this and a certificate make you certified, kira-kira gitu. Ini adalah sumber-sumber yang saya pakai. Itu aja teman-teman sharing dari saya. Saya sampaikan kembali ke Mas Ridwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Resti sudah menyampaikan materi-materi terkait dengan jenis-jenis sertifikasi yang ada di keamanan siber. Nah, selanjutnya penyampaian dari Bang Ito. Mohon Bang, apakah sudah siap? Mungkin bisa share screen terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Baik, sudah terlihat. Nah, untuk teman-teman, bisa disiapkan juga pertanyaan-pertanyaannya sembari menunggu pemaparan dari Bang Ito. Jika sudah, saya persilahkan kepada Bang Ito untuk mempresentasikan. Terima kasih. Baik, sebentar ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya terdengar ya suara saya ya? Terdengar, Bang. Baik, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membawakan mungkin melengkapi saja dan mungkin sedikit memberikan saran ya. Baik, untuk sebelumnya perkenalan, nama saya Anggra Hito. Saya dari Sekolah Tinggi Sandi Negara, kemudian saya lulusan Universitas Indonesia, dan mungkin tadi sedikit memperbaiki, saya baru selesai dari Globis University Tokyo, Jepang, dengan mengambil Master of Business Administration. Kemudian sertifikasi mungkin sama seperti Mbak Resti ya, saya punya CHSA dan CHFI. Dan untuk experience saya, Badan Cyber Negara, kemudian waktu di Jepang saya magang di perusahaan cybersecurity di Jepang, namanya Amiya Corporation. Dan sekarang saya juga sebagai freelance penetration testing dan cybersecurity consultant di government dan private. Oke, lanjut. Ini LinkedIn saya di bawah. Jadi jika teman-teman mau connect dengan saya, mungkin bisa di LinkedIn.
Oke, quote. Tadi mungkin Mbak Resti juga ada quote ya. Kalau saya juga sama. Kalau saya prinsipnya adalah ketika kita mau berkembang, mau tumbuh, biasanya kita punya stereotip seseorang yang kita kita idolakan ya. Kalau saya di sini adalah Steve Jobs. Kenapa Steve Jobs dengan kelebihan dan kekurangannya? Tapi yang saya sangat senang adalah ketika dia terus berinovasi, dia terus belajar gitu ya. Seperti yang dibilang stay hungry, stay foolish. Jadi meskipun seorang seperti Steve Jobs, dia juga dia selalu bilang bahwa saya ini masih foolish gitu ya, masih harus terus belajar gitu. Oh, sebelum saya lanjutkan, jika ada yang ingin berinteraksi dengan chatting atau bertanya, silakan aja di chat aja kalau misalnya sedang tidak bisa untuk audio sama videonya. Jadi akan senang kalau misalnya ada yang bisa chatting, bisa memberikan komentar dan segala macam. Itu bebas gitu ya. Karena di Jepang waktu saya belajar selalu diberikan dosen itu selalu bilang kalau ada yang ingin kayak memberikan kontribusi, ada yang ingin berkomentar, tidak ada yang salah, ibaratnya jangan takut salah. Jadi jangan takut salah, ya maksudnya dengan kerangka yang baik gitu ya, yang baik, yang sopan, tapi jangan takut salah untuk berkomentar gitu. Jadi silakan untuk kalau mau chatting dan segala macam. Oke, ini quote dari saya, jadi ini menurut saya ini bagus sekali gitu ya. Oke, selanjutnya untuk outline, saya ingin bawakan apa sih cybersecurity gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengambil kita earn certification gitu ya. Dan ada certification roadmap, tadi mungkin Mbak Resti langsung memberikan yang yang detail, yang penting-pentingnya. Nah, saya mungkin memberikan gambaran yang besar gitu ya, holistik. Dan terakhir conclusion. Oke, jadi apa sih cybersecurity itu gitu ya? Silakan aja kalau ada yang ingin memberikan kontribusi di chat aja gitu. Apa sih cybersecurity? Cybersecurity itu kalau menurut saya itu sangat luas ya. Bukan hanya technical gitu. Jadi salah kalau kita hanya beranggapan bahwa kita cybersecurity itu let's say untuk programmer aja, untuk data analisis, tapi sebagai seorang manajer itu juga harus paham tentang cybersecurity. Dan cybersecurity itu bukan hanya personal, bukan hanya orang yang jago superhuman di segala macam technical, tapi dia tidak paham tentang manajemen, itu juga belum bisa, saya bilang belum bisa untuk memahami tentang cybersecurity gitu ya. Oke. Terus kenapa kita memilih cybersecurity sebenarnya? Kenapa teman-teman datang ke sini untuk tahu tentang sertifikasi di cybersecurity? Opportunity-nya apa sih di cybersecurity field ini gitu ya? Kesempatan yang bisa kita dapatkan apa? Oke, kita sebut high salary. Kenapa high salary? Kalau dari bahasa bisnisnya, supply and demand-nya itu tidak equal gitu. Karena demand-nya besar, tapi kadang supply-nya itu tidak banyak juga gitu. Jadi nggak banyak juga orang yang dia ahli di bidang cybersecurity atau dia ahli bidang di technical tapi tidak paham tentang manajemen, tidak bisa bekerja secara teamwork. Nah, itu yang membuat kenapa di cybersecurity itu mahal sebenarnya. Nah, jadi bagaimana di samping kita tahu paham tentang teknis yang sangat banyak yang harus kita pelajari, tapi kita juga harus tadi Mbak Resti bilang ya, ada segi attitude-nya, ada segi soft skill-nya yang harus kita pahami. Ya, open work flexibility. Jadi ibaratnya di cybersecurity itu ada kerjaan full time, part time. Seperti saya misalnya ya. Let's say saya juga pentester freelance. Saya bisa mengerjakan di mana saja gitu.
ya mungkin di rumah gitu atau misalnya dari kafe, ya selagi saya bisa connect ke internet itu saya bisa mengerjakan apa yang harusnya saya lakukan gitu ya, sesuai dengan permintaan atau servis yang saya berikan. Nah, terlepas itu juga di dunia perkantoran gitu ya, banyak startup ya di bidang technical IT atau cyber security itu yang menerapkan ya work from home gitu misalnya, atau kantor digital. Jadi ibaratnya tidak stuck di satu kantor, jadi bisa fleksibel. Nah, ini yang juga menarik dari field ini gitu, cyber security ya. Kemudian various rules of activity. Jadi maksudnya adalah tadi yang saya sampaikan sebelumnya, yang saya mention sebelumnya, bahwa cyber security itu tidak hanya dalam segi technical, tapi bagaimana kita bisa memanage suatu tim, misalnya ada sebagai project leader atau misalnya cyber security lead auditornya, untuk memanage timnya gitu ya. Kemudian dia harus paham policy-policy. Sekarang sudah banyak tentang kebijakan di bidang cyber security ya. Nah, di samping dia juga harus paham tentang technical. Nah, itu yang kenapa aktivitasnya bukan hanya sebagai seorang teknis. Saya mempelajari Magister Business Administration (MBA) dengan field-nya adalah bisnis, tapi di dalam situ ada namanya Cyber Security for Business. Bagaimana kita menjadi CISO, Chief Information Security Officer yang proper gitu ya, yang kita paham dari segi teknikal maupun dari segi bisnis, sales maupun penjualan. Saat ini sales pun di cyber security itu penting gitu. Jadi bagaimana kita harus mengetahui semua aspek, bukan hanya dari teknis. Selanjutnya, sorry, sebentar. Oke, tadi ini udah. Oke, di cyber security itu bisnis itu grow. Jadi kalau kita kerja di private sector yang di bidang cyber security itu bisnisnya growth gitu ya, tumbuh. Kenapa? Seperti kita ketahui ya, setiap tahun pasti ada, mungkin bukan pasti ya, kemungkinan besar ada suatu hal yang besar gitu ya di bidang cyber security, let's say itu data breach yang terjadi bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh belahan dunia gitu ya. Nah, ini menjadikan bahwa bisnis cyber security itu high demand ya, dan butuh banyak orang yang berkecimpung di situ. Nah, sebagai contoh saya ambil dari Frost & Sullivan Consultant bahwa cyber security market di Indonesia itu growth di tahun 2022, dari 2016 sampai 2022 itu kurang lebih ada 135 miliar juta dolar yang dihabiskan government gitu ya untuk meningkatkan cyber bisnis, meningkatkan teknologi ya cyber security-nya gitu. Dan komersial swasta pun juga tidak kalah gitu ya. Dia juga kurang lebih menghabiskan sekitar 70 ya sampai di tahun 2022 itu 152 billion dolar. Jadi dengan grafik seperti ini kita bisa memprediksi gitu, forecasting bahwa mungkin 20 sampai 30 tahun ke depan bisnis cyber security itu masih sangat tinggi ya. Seperti kita lihat kemarin di pandemik. Bisnis pandemik itu yang pertama mencuat adalah bisnis kesehatan. Ya kan? Dan travel agent itu turun drastis ya, jatuh gitu ya. Tapi cyber security adalah bisnis kedua yang masih besar gitu, masih bertahan karena dengan teknologi membantu bagaimana suplai obat, bagaimana data seseorang termonitor dan segala macam. Nah, itu cyber security. Nah, kemudian bisa dilihat dari revenue-nya bahwa banking financial service itu sangat butuh 39% dari semua ya total, bahwa bahkan public sector aja. Jadi yang kedua adalah government, karena government punya data konfidensial gitu ya. Nah,
Ini adalah salah satu kesempatan opportunity bahwa cybersecurity market itu masih tumbuh ke depan dan butuh orang-orang ya tadi ya terkait dengan cybersecurity. Kemudian karir path-nya yang tadi mungkin sudah disinggung Mbak Resti juga ada entry level, ya kan? Di entry level itu kita butuh orang-orang yang technician atau spesialis gitu ya. Nah, kemudian ada butuh analisis, orang analis gitu ya, cyber security analis, ya kan, dan juga security software developer juga mungkin salah satu yang masuk ke dalam entry level karena secara by technical entry level adalah benar-benar teknis, benar-benar paham tentang ya apa fondasinya ya, bahwa teknis gitu ya. Terus kemudian adalah intermediate bahwa kita butuh auditor. Ya, auditor bagaimana ketika sistem sudah production gitu ya. Kita butuh namanya orang yang mengevaluasi itu auditor ya. Bagaimana lulusan ISO 27001 gitu ya, lead auditor ISO 27001 dan sebagainya itu dibutuhkan. Kemudian administrator. Administrator bagaimana orang yang mengelola sistem itu juga merupakan salah satu yang membutuhkan gitu ya, membutuhkan privilege atau tadi ya sertifikasi yang membuat seorang administrator ini paham betul gitu ya bagaimana mereka mengelola sistemnya gitu. Kemudian konsultan adalah seseorang yang seperti saya misalnya gitu ya, saya juga harus memahami tentang teknis sebelum saya mencebur konsultan gitu ya. Nah, kemudian engineer dan terakhir ada researcher. Saya juga sebelumnya juga pernah melakukan researcher bersama dengan Mbak Restia juga kita sebagai researcher untuk apa ya mengembangkan atau mempelajari tentang cyber security. Dan kemudian advance di sisi advance-nya atau seniornya ya. Setelah kita tahu semuanya, kita bisa sebagai desainer atau arsitek dari cyber security tersebut sistem. Kemudian adalah manajer. Pastinya sebagai seorang manajer itu tidak hanya mengetahui tentang teknis yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa bagaimana dia paham tentang delivery suatu service-nya, gitu kan, atau dia manage anak buahnya dan sebagainya. Ya, dan di atas manajer itu ada director gitu. Bagaimana kembali lagi dia lebih ke arah manajerial lagi gitu ya. Nah, ini semua butuh experience. Namun bukan berarti ketika kita mulai start suatu karir di cybersecurity itu tidak melulu gitu ya, tidak wajib juga harus ke teknis. Mungkin kita bisa mulai dengan administrator. Namun administrator akhirnya dia harus mempelajari bagaimana setelah administrator dia akan paham gitu ya, bagaimana technician atau spesialis atau analis itu melakukan kerjanya. Baru nanti akan beralih ke manajer misalnya. Jadi tidak harus pakem ke entry level, tapi bisa mulai dari intermediate gitu ya. Atau mungkin kalau seperti orang-orang tua gitu, dia mulai dengan manajer gitu ya. Nah, tapi dia juga harus paham nantinya dengan teknis dan intermediate gitu. Oke, sekarang bagaimana kita mendapatkan sertifikasi gitu ya. Sertifikasi di cyber security itu juga salah satu yang penting gitu. Kenapa? Oke, coba coba kita lihat seperti ini. Ada teman-teman yang suka main di LinkedIn gitu ya, atau punya LinkedIn sendiri, punya LinkedIn ya. Nah, saran saya adalah ketika kita mau jadi profesional, saya bukan salesnya LinkedIn gitu ya, tapi yang saya pahami sekarang adalah bahwa LinkedIn salah satu gerbang yang mumpuni juga untuk kita apa ya mendapatkan gather networking gitu ya, karena orang cyber security itu juga harus harus expand networknya, harus banyak-banyak kita dapat networking, harus ibaratnya apa ya, kalau kita bukan salah ya, kalau kita nggak tahu gitu ya, kita punya mentor, nah itu sangat bagus gitu. Jadi cyber security adalah networking, makanya banyak sekali komunitas-komunitas gitu ya. Nah, salah satunya LinkedIn sebagai komunitas atau media untuk profesional. Nah, mereka sering memberikan ya job
job opportunity gitu ya. Nah, coba kita lihat bahwa di sini ada prefer to have CSP. Jadi requirement yang mereka berikan adalah salah satunya adalah requirement tentang sertifikasi. Nah, saya jarang sekali menemukan pencari kerja gitu ya, khususnya bahkan sampai mungkin perusahaan yang di middle level gitu, yang tidak terlalu high, itu tetap masih ingin mendapatkan requirement yang bersertifikasi, apalagi yang high end gitu ya. Jadi ya kalau kita sebut job requirement itu sangat membutuhkan sertifikasi salah satunya. Dan sampai saat ini saya juga masih bingung, bagaimana kalau kita belum punya sertifikasi tapi experience kita itu udah bagus gitu. Let's say skill kita udah lebih jago daripada yang punya sertifikasi. Tapi dan experience kita juga udah banyak gitu. Let's say 10 tahun sudah di dunia IT sudah, tapi belum punya sertifikasi. Apakah bisa dipertimbangkan? Mungkin bisa dipertimbangkan, tapi tidak prioritas. Kenapa? Karena karena sertifikasi itu menandakan bahwa bagaimana kita komit gitu ya. Kita komit untuk mengupgrade diri kita di dunia cyber security gitu. Dan kenapa? Sertifikasi juga salah satunya mahal ya. Mahal dan challenge-nya susah untuk tesnya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa sertifikasi itu ketika kita mau ambil sertifikasi, kita juga harus fokus ya. Karena ini juga menyangkut dengan tadi job requirement yang nantinya kita ingin ambil gitu. Nah, overview security sertifikasi tadi udah sampaikan juga Mbak Resti. Mungkin salah satunya ada yang ngambil di test center gitu ya. Atau some courses try to solve the challenge by working with labs and practical exam. Itu contohnya kayak OSCP. Jadi kalau OSCP itu kita dikasih lab ya, biasanya 3 bulan, ya kan? Biasanya sebulan, tapi rata-rata banyak yang ambil 3 bulan gitu ya. Dan harganya tadi ya mungkin kalau nggak salah itu kurang lebih $800. Jadi kurang lebih bisa 10 jutaan gitu ya. Dan ini benar-benar butuh waktu yang fokus gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi bagaimana course yang dengan tadi ya ada lab-nya, terus ada practical exam-nya, itu seakan-akan benar-benar kompromis bahwa dia paham tentang tadi ya pentest gitu. Fokus on specialization. Jadi untuk ambil sertifikasi itu juga salah satunya kita fokus gitu. Mungkin kalau misalnya saya passion-nya adalah di penetration tester gitu ya. Nah, biasanya atau harusnya saya mengambil sertifikasi yang rigid, itu related sama tadi passion saya di cyber security gitu ya. Nah, misalnya contoh tadi Certified Hacker, HSA gitu, atau mungkin nanti OSCP gitu, atau misalnya ada namanya CREST gitu ya. Ada selain OSCP ada namanya CREST. Nah, seperti itu contohnya gitu ya. Jadi itu bisa gitu. Atau misalnya kita punya 2 fokus gitu. Kita punya tangga fokus kita. Jadi setelah technical tadi nanti ada manajerial gitu. Seperti CSP dan sebagainya. Nah, itu bisa kita manage dari sekarang gitu. Dengan tadi ya fokus spesialisasi. Oke, di sini ada roadmap-nya. Nah, ini dari CompTIA, IT Certification Roadmap. Coba kita bisa lihat bahwa ini tadi kalau nggak salah hitung saya udah ini ada 170 sekian kalau nggak salah, 174 kalau nggak salah sertifikasi yang saya total ya. Jadi kalau misalnya kita mau fokus tadi ya, let's say di information security, itu ada tingkatannya kayak beginner, terus kemudian intermediate, advanced, dan expert. Nah, ini tergantung teman-teman mau yang mana nih. Let's say di information security ada 31 sertifikasi, network and cloud technology ada 44, hardware service and infrastructure ada 19, IT management strategy ada 7, storage data ada 16,
web sama mobile apps itu ada 31 sertifikasi. Maaf, kayaknya saya salah hitung ya. Kayaknya nggak nyampe 31 deh yang web. Maaf, ini mungkin saya salah hitung tadi 31, mungkin 15 kali ya. Dan software development itu ada 13, saya salah nih 31. Training ini ada cuman 1, 2, 3, 4, ada 4. Ya, nanti saya perbaiki untuk ininya. Jadi ini kalau misalnya untuk info based on tadi ya bidangnya gitu ya, information security. Nah, ini bisa dilihat dari IT certification roadmap gitu. Kemudian untuk yang ini based on experience level. Jadi jika tadi ya ada 1 sampai 2 tahun experience itu untuk jadi cyber security analyst itu dari bawahnya apa? Misalnya tadi ya CompTIA Plus, CompTIA Network Plus, CCNA, atau terus kemudian lanjut di 2-3 tahun ada Splunk Certified Power, Threat Intelligence, ada CREST ya, CREST Registered, sampai 5 tahun ke atas. Nah, contoh misalnya kalau saya cyber security engineer, penetration tester itu ada CREST juga. Di situ banyaknya ada OSCP, OSCP, CREST, CompTIA Pentest Plus, dan ya. Jadi ini bisa dilihat dari fokus mana yang ingin diambil gitu ya. Mulai dari experience sampai tadi dari minatnya di mana. Nah, ini ada security certification roadmap juga. Jadi kalau teman-teman akses di bawah itu ada linknya ya. pauljeremy.com security certification roadmap. Dia bikin di webnya ini dari kotak-kotak kecil ini itu bisa bisa diklik gitu. Bisa diklik nanti langsung forward ke webnya. Jadi kayak misalnya pengen tahu tentang yang merah deh, misalnya OSWI gitu ya, Open Safe Security ya, wireless. Terus misalnya tentang apa gitu ya. Nah, itu bisa diklik nanti, bisa bisa lihat tadi requirement dan dan bagaimana course-nya, list-nya seperti apa. Nah, ini total ada 460 sertifikasi list daftarnya ya di Agustus 2022. Jadi sangat banyak sekali dan juga pastinya biayanya juga cukup besar ya. Jadi kita harus pintar juga memanage mana yang kira-kira benar-benar kita minati dan juga lihat dari segi harga gitu ya. Jadi ya kita berhitung juga strategi bagaimana finance kita untuk membiayai gitu, dan juga bagaimana waktu kita untuk melaksanakan, dan juga bagaimana tadi ya passion-nya gitu. Oke, nah ini di Indonesia sekarang ada namanya peta okupasi nasional untuk dalam rangka kualifikasi nasional Indonesia pada area fungsi keamanan cyber. Nah di sini maaf kalau misalnya gambarnya agak buram ya, karena saya dapatnya begini. Nah untuk di Indonesia itu ada Chief Information Security Officer, CISO, terus sekarang ada cyber spesialis. Nah di sini bedanya adalah di sini ada namanya kriptografi spesialis. Jadi kriptografi spesialis, kriptografi engineer itu mungkin sudah bisa disebut sebagai profesi gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan yang mungkin membuka tentang kriptografi spesialis, teman-teman juga sangat tertarik dengan itu bisa dilakukan gitu. Nah di sini kayak misalnya banyak threat hunter ya. Threat hunter itu golongannya adalah penetration tester. Terus ada cyber security operator, mulai junior cyber security, teknis perangkat keras, kriptografi, cryptography administration. Nah ini memang heavy-nya ditunjukinnya ada yang kriptografi karena salah satunya dari pemerintah juga ada ya, BSSN itu heavy di kriptografi juga, salah satunya di samping cyber security gitu.
Nah, ini ada peta okupasi nasional yang nanti untuk linknya bisa dicari aja di apa namanya di internet. Jadi peta okupasi nasional. Oke, kalau untuk konklusi, jadi kesimpulannya kalau dari saya adalah dari kesekian banyak yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Resti dan saya gitu ya. Apa sih langkah ke depan kita gitu ya? Kalau di Jepang saya diajarin bahwa kita harus bikin create personal mission gitu ya. Personal mission bahwa apa namanya? Bahwa ke depan itu saya itu mau ngapain gitu. Dan goals-nya misalnya let's say untuk 5 tahun ke depan saya harus seperti apa. Nah, dengan ada sertifikasi juga salah satunya menjadi tools ya, menjadi tools atau tangga untuk kita bisa bisa create personal mission. Jadi tadi ya, misalnya dari mulai beginner atau dari experience mungkin sudah berkecimpung 1 atau 2 tahun dan sebagainya, itu bisa ngambil sertifikasi yang mungkin sesuai. Nah, itu ada personal mission sampai akhirnya nanti goals-nya seperti apa. Nah, itu harus kita manage dari sekarang. Mumpung misalnya let's say teman-teman masih muda ya. Nah, ya making a transition. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin saya bukan orang IT nih, non IT person gitu ya. Nah, itu juga nggak masalah karena non IT person coba pelajari tentang IT basic. Jadi mulai dari IT basic, let's say goals kita 3 sampai 5 bulan kita belajar tentang IT basic, kemudian lanjut ke intermediate gitu ya. Nah, jadi tidak melulu orang yang udah paham tentang IT gitu ya, tapi yang belum paham tentang IT itu bisa belajar mulai dari IT basic sampai let's say intermediate dan akhirnya nanti bisa ambil sertifikasi gitu ya. Nah, kalau yang punya IT misalnya udah pernah experience di IT, salah satu yang bisa kita pelajarin adalah kita langsung menyebur gitu ya. Kita langsung nyebur ke dalam war field-nya gitu, area perangnya atau areanya. Jadi misalnya kayak mungkin kita pernah jadi programmer, ketika kita mau jadi administrator, ya kita harus mengalami bagaimana menjadi administrator. Nah, itu transisinya gitu. Jadi administrator. Oke, kita paham nih bagaimana kita mau jadi pentester, berarti semuanya udah paham. Oke, kita research. Bisa jadi seorang researcher akhirnya bisa jadi pentester misalnya. Nah, jadi fokus dan improve goals kita gitu ya, tujuan kita mau kemana. Kemudian tadi ya using OODA, observer, orient, decide, and act. Tadi ya kita bisa observe dulu, kita bisa pelajarin dulu mana sih kalau misalnya kita belum punya fokus gitu ya. Mungkin kita bisa pelajari mana yang yang mungkin dari waktu, dari semuanya segala macam itu kita bisa gitu ya. Baru kita berorientasi, kita coba gitu. Kita orientasi, ini bagus nih, ternyata ini saya nggak cocok. Nah, baru akhirnya kita decide, kita putusin gitu. Oke, dari ke semuanya, misalnya mungkin dari 3 yang dicoba, yang cocok misalnya C gitu ya. Ya udah, kita act ke situ gitu loh. Kita terjun, kita lakukan gitu dan kita improve goals kita terus dan kita punya timeline untuk itu. Nah, kalau di Jepang disebutnya ini adalah kokorozashi. Jadi kokorozashi itu adalah personal mission. Jadi kalau orang-orang Jepang mereka punya kokorozashi itu ke depannya itu mereka mau apa sih dan mereka mau dapetin itu di tahun keberapa. Dengan itu mereka berusaha gitu. Dengan berusaha terus belajar gitu ya. Dan itu yang saya kagumin sebenarnya, maksudnya salah satu yang saya dapat untuk pelajaran hidup ya ketika mereka sebut ya lo harus punya kokorozashi, kamu tuh harus punya kokorozashi, dan rata-rata mereka kokorozashi untuk society gitu ya. Nah, whatever yang nantinya tujuan kita untuk apa, tapi kita punya personal mission yang bisa kita lakukan dan fokus untuk kita pelajari ke depan gitu ya, untuk mendapatkan tujuan kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dan jika ada yang, mohon maaf kalau misalnya agak panjang gitu ya, dan jika ada yang ingin ditanyakan,
akan senang sekali kita bisa diskusi gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ito terkait penyampaiannya. Ya cukup memberikan insight, malah lebih banyak memberikan insight untuk roadmap-nya ya Bang. Mungkin untuk teman-teman yang bisa atau mau melanjutkan sertifikasi jadi terinspirasi gitu ketika melihat roadmap-nya. Nah ini langsung aja kita ke sesi diskusinya. Jadi teman-teman silahkan bisa bertanya dengan pertanyaan yang sudah disiapkan tadi. Ini di chat sebenarnya sudah ada pertanyaan Bang untuk Bang Ito. Apakah ada perbedaan? Iya, sorry. Tadi sebenarnya mau buka chatnya tapi kursor saya kok hilang gitu ya. Mas Angga, terima kasih. Mungkin saya jawab dulu ya, karena Mas Angga tadi udah ini ya, sedikit aja. Boleh Bang. Terima kasih Mas Angga pertanyaannya. Servicing dan infrastruktur. Jadi sebenarnya agak sedikit dibedakan ya. Ini setahu saya ya, kita diskusi ya. Jadi banyak mungkin ada beberapa atau banyak juga perusahaan atau organisasi yang membedakan antara infrastruktur dan cyber security. Namun bisa juga disatukan. Jadi kalau di luar itu ada namanya SOC, ada yang NOC. Saya gabung jadi. Jadi ada Security Operating Center sama Network Operational Center. Jadi NOC itu mereka sebenarnya lebih cenderung untuk mengontrol gitu ya, atau memberikan service QoS untuk infrastruktur seperti misalnya dari jaringan yang networking, memberikan VLAN, managerial IP gitu ya, core switch, jadi perangkat networking atau bandwidth, let's say load balancer dan segala macam itu yang memanage adalah Network Operating Center NOC. Nah, kalau SOC itu lebih ke arah, jadi ada perangkat cyber security gitu ya. Let's say kita sebutnya web application firewall, misalnya kayak WAF atau log monitoring gitu ya. Atau sekarang zaman sekarang ada namanya CTI, Cyber Threat Intelligence gitu ya. Nah, itu biasanya SOC itu mereka punya security analyst. Kalau network itu dia kayak mereka memonitor tentang permasalahan network, tapi kalau SOC misalnya ada serangan cyber, ada malware, bagaimana mereka misalnya menganalisa serangan itu, terus mereka misalnya memfilter aplikasi-aplikasi yang masuk gitu ya. Let's say, misalnya kayak aplikasi yang mau di hosting gitu ya, atau di production itu mereka punya pentesternya sendiri, dan mereka biasanya dibagi ada 3 tim, misalnya contohnya red team, blue team, sama purple team gitu ya. Itu sebenarnya penamaan kalau di bisnis itu ya marketing kali ya, tapi ya itu yang membedakan gitu. Jadi kayak red team itu mereka sebagai offensive security-nya. Jadi security itu bukan cuma defensif tapi offensive juga ya, offensive security. Makanya OSCP kan sebutnya offensive security. Jadi offensive security, kemudian ada defensive security yang dilakukan oleh blue team gitu. Nah, yang purple team adalah kayak kalau di Dota itu apa ya? Kalau kita main game online Dota tuh ada observer ya, yang ngelihat gitu ya. Nah, itu yang membridging antara red team sama blue team. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya banyak yang membedakan itu tentang cyber security dan infrastructure. Gimana Mas Angga, mungkin kalau ada yang masih ditanyakan? Bang, mungkin saya lebih menjelaskan ke sederhananya kayak permisalannya mungkin ke IndiHome misal. Itu infrastruktur karena masalah perangkat sama penyaluran WiFi-nya gimana gitu kan. Kalau cyber security mungkin lebih ke keamanannya, apakah yang diakses itu aman apa enggak gitu. Ya, bisa seperti itu simpelnya. Untuk Mas Angga gimana? Apakah terjawab? Atau mungkin untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, bisa saja langsung menanyakan
ke narasumber terkait. Kalau saya sendiri Bang, itu tadi Abang menyebutkan terkait dengan kira-kira kalau belum sertifikasi nih, tapi beliaunya sudah berpengalaman, bahkan udah berpuluh-puluh tahun gitu ada di bidang itu. Nah ini apakah mempengaruhi di dunia pekerjaan? Terus kenapa sih si orang tersebut yang udah bekerja berpuluh tahun malah nggak ngambil sertifikasi gitu, malah belum? Mungkin secara pengalaman Bang itu bisa jelasin gitu. Iya, terima kasih Mas. Jadi gini, pentingnya sertifikasi itu salah satunya adalah itu. Jadi terkadang experience itu tidak dilihat gitu ya saat mereka tidak punya sertifikasi. Nah, kalau misalnya ada orang yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun gitu ya, let's say dia sudah bekerja gitu ya, mungkin kantornya atau organisasinya paham, oh ya oke, dia adalah key person-nya kita nih. Dan mungkin karena sibuknya bekerja, akhirnya dia lupa untuk upgrade tadi ya. Ada kayaknya iya kayak prestasi bener, Res. Jadi organisasi memberikan prestasi gitu ya, tapi dia sibuk dia lupa untuk mengupgrade ke sertifikasi karena sertifikasi itu yang buat, jadi gini, kalau misalnya dia mau keluar gitu, maksudnya dia mau mencari challenge di tempat lain gitu ya, atau mereka dia mau keluar di tempat lain tidak bisa menilai bahwa experience kamu udah kerja di sini 15 tahun, tapi apa yang menunjukkan kamu komit gitu, apa yang menunjukkan kamu komit, kamu apa ya, berusaha gitu ya, kamu passion kamu benar, dan ya itu dibuktikan dengan, dan kamu berhasil gitu apa challenge yang diberikan atau exam yang diberikan oleh si sertifikasi ini kamu selesaikan gitu, dan kamu oke gitu, bagus benar. Nah, itu yang bikin kenapa sertifikasi itu penting gitu ya. Di samping tadi pendidikan ya, samping pendidikan, sertifikasi itu penting gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan banyak orang yang dia bagus gitu ya, jago gitu ya, dengan experience yang banyak, tapi dia punya sertifikasi. Nah, ini yang perlu dipahami oleh setiap khususnya mungkin buat orang-orang yang memang antusias di bidang cyber security gitu ya, gitu. Karena sertifikasi itu tadi ya, di samping dia challenge-nya susah, itu mahal gitu. Siapa sih orang yang, let's say gini, mau keluarin 10 juta tapi kita belum menjamin bahwa kita dapat sertifikasi. Nah, kalau orang itu benar-benar, kalau dia adalah komit gitu ya, dia memang passion di situ, mungkin nggak masalah, oke 10 juta, saya penting berusaha gitu ya. Nah, itu yang dilihat dari sertifikasi, menghargainya gitu. Baik, terjawab sih Bang. Hmm. Mungkin untuk Bu Resti ada pandangan juga terkait hal tersebut. Sebetulnya tuh saya mungkin termasuk kebanyakan kita ya Bang itu ya. Kita kan awal-awalnya tuh kayak sertifikasi punya tapi kayak nggak perlu dipublish gitu kan. Cuman begitu saya pertama jadi content creator dan harus membawa diri saya ke orang banyak secara publik, bahkan ke orang yang belum kenal saya sebelumnya gitu, yang ditanya tuh, Mbak sertifikasinya apa gitu. Waktu itu saya tuh collab sama seorang content creator, tapi dia di bidang finansial. Jadi dia punya sertifikasi di finansial. Sertifikasinya satu, tapi dia selalu bawa itu. Saya punya sertifikasi, tapi saya tuh kayak, kenapa ya saya harus keluarin sertifikasi saya gitu. Ternyata ketika kita berhadapan di publik, di mana publik itu nggak kenal kita, terus nggak ngerti track record kita, itu kita ternyata harus pakai embel-embel sertifikasi itu. Dan ketika kita ngomong di publik, itu dengan mudahnya mereka akan kayak apa ya, acknowledge, trusted gitu ya. Iya, itu menambah trusted di mereka. Kemudian dari kita juga ketika menjelaskan, kita tuh kayak nggak di challenge, emang kamu kompeten, emang kamu ngerti gitu kan. Apalagi saya seorang perempuan ya, kadang-kadang seorang perempuan itu kalau di cyber security itu kayak
dipandang sebelah mata. Jadi situ tahu apa, situ ngerti apa gitu. Bukannya cewek itu bisanya masak doang misalnya kayak gitu kan. Tapi ketika di bidang cyber security itu agak sulit ya untuk mendapatkan kepercayaan, terutama ketika saya bekerja di bidang yang kebanyakan cowok nih ya Bang Ito ya. Kan cewek di cyber security itu dikit ya. Jadi mendapatkan kepercayaan tuh susah gitu. Ya itu akhirnya ya mau nggak mau jadi bawa sertifikasi itulah gitu. Jadi ketika kita menyampaikan edukasi ke publik itu lebih mudah dipercaya, mereka juga akan lebih relate dan menganggap kita adalah orang yang bisa dipercayalah omongannya gitu. Jadi bukan sekedar dapat pakar telematika gitu. Nggak kayak gitu, tapi ini sesuatu yang trusted gitu. Kalau misalnya kayak kita self claim, oh saya ini pakar telematika gitu, ini juga akan jadi lelucon sih di teman-teman cyber security gitu. Kita ngeklaim bahwa kita adalah seseorang yang begitu memahami gitu. Self claim sebagai pakar itu juga saya agak-agak ngeri sih, agak-agak worry gitu. Ntar saya apa kata saya gitu sama orang yang udah CISSP gitu ya Bang Ito ya. Kayaknya bisa diketawain sih. Jadi kita antara pede tapi juga harus tahu diri juga sih, lebih ke situ sih, pertengahan. Baik, terima kasih Mbak terkait insight-nya. Untuk teman-teman yang baru join, mungkin tadi ketinggalan materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Nah, atau mungkin teman-teman punya pertanyaan yang ya di luar konteks mungkin pengen ditanyakan, boleh untuk ditanyakan di forum ini. Jadi kita diskusi, tapi dengan tema yang sesuai dengan sertifikasi seperti itu. Nah, dipersilakan untuk teman-teman yang lain bertanya. Mungkin untuk waktu diskusi juga sampai 11.30 ya, Mbak? Atau mungkin berkenan sampai lebih? Kayaknya Bang Ito mau ada acara keluarga nih. Enggak, mungkin boleh sih, nggak masalah sampai bebas kalau misalnya masih ada yang lebih dari 11.30. Tapi mungkin nanti jam 1 saya ada presentasi lagi di di salah satu instansi pemerintah lah. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya? Atau saya jadi yang nanya, Bang Ito nanya ke Bang Ito dulu, itu pas sertifikasi kira-kira gimana sih Bang aktivitinya? Misalnya pertama kita daftar dulu, abis itu ngapain gitu loh Bang sampai sertifikasi itu? Coba barangkali Bang Ito berkenan sharing. Jadi pertama pasti saya observe dulu ya Mbak Resti ya. Jadi pasti saya observe dulu apa sih ini sertifikasinya tentang apa, ya kan. Terus passion saya apa nih gitu. Let's say saya memang dulu passion di technical gitu ya. Mungkin Mbak Resti juga paham gitu. Jadi kita let's say memang senang di technical. Mau technical dulu saya juga pentester gitu ya. Sampai saat ini pun juga pentester. Jadi cocoknya yang mana sih, sertifikasi yang mana sih dengan waktu yang saya juga punya gitu ya. Dan pastinya adalah finance-nya gitu ya, anggarannya gitu, biayanya yang saya miliki itu apa, berapa sih. Nah itu yang pertama harus kita pahami, kita observe dulu. Sertifikasi menurut saya salah satu ya tadi ya, di samping kita belajar kita dapat insight yang baru, tapi salah satunya adalah pengorbanan juga gitu. Tadi ya mulai dari uang, dari waktu ya. Kalau dijamin kita lulus mungkin nggak masalah ya, tapi tidak ada jaminan juga untuk kita lulus kan. Nah itu juga salah satu yang itu. Nah kemudian ketika saya observe ya tadi ya, saya coba gitu, ya udah oke, saya punya uang, saya daftarin, saya dapat modul, saya pelajarin, terus
ya ada ya kalau untuk isi konsil kita ada kelas gitu ya, ada kelas kita pelajarin. Ya udah di situ saya coba untuk fokus gitu ya. Meskipun waktu itu sempat ya maksudnya kita banyak saya juga melakukan pekerjaan, tapi ya kembali lagi waktu saya misalnya di rumah bahkan sampai let's say mungkin saya tidur cuman ya 2 jam lah di rumah, 2-3 jam. Dalam tanda kutip karena saya senang gitu ya, saya berminat, saya ingin lulus gitu ya untuk ujiannya, ya saya lakukan itu gitu. Nah itu adalah yang tadi saya sebut pengorbanan juga gitu. Di samping uang, waktu gitu ya. Berat ya Bang ya. Iya berat berat. Berat makanya kayak butuh passion ya untuk energinya supaya tetap Betul bisa itu ya. Nggak kebayang betul. kalau itu. Ini ada pertanyaan nih. Oke. Sertifikasi cyber security yang gratis dan Oke. diakui. Begitu ada. Mungkin kalau yang tadi Resti sampaikan itu salah satu yang recommended. Jadi nanti Resti bisa tambahin ya. Jadi kayak gini Mas Andre. Eh yang menurut saya mungkin apa namanya apa namanya masih masih apa ya tidak terlalu heavy untuk dilakukan, misalnya coba isi konsil gitu ya, certified ethical hacker. Heavy-nya tuh kita misalnya kalau Mas apa sibuk gitu segala macam itu masih mungkin kita bisa inilah ya. Karena untuk ujian tidak terlalu praktikal. Jadi ada yang praktikal tapi tidak terlalu gitu ya. Tapi kalau untuk OSCP itu harus benar-benar meluangkan waktu. Iya, Jadi benar-benar. untuk yang recommend tadi ya isi konsil ya, dari isi konsil itu pasti ya itu overall perusahaan itu ini ya punya apa namanya minta itu isi ceh. Terus OSCP itu lebih banyak juga banyak juga yang butuh itu, tapi misalnya tidak ada, misalnya pakai itu juga banyak gitu. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Resti itu rata-rata seperti itu untuk yang teknikal ya. Tapi kalau misalnya dia sekelas manajer, biasanya CISP gitu ya, atau CISA gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat nanti bisa di-sharing deh nanti untuk dari panitia ya Mas ya. Kalau mau download tadi ya apa namanya? Bahan Tadi kalau dari materinya ya. punya saya Siap. bahan materi, tadi punya saya ada roadmap-nya. Jadi bisa download tuh di link-nya. Nanti ada itunya apa web-webnya untuk sertifikasinya. Boleh Bang. Rasi ada tambahan untuk Mas Andri dulu, nanti habis itu Mas Ridwan, terus ya Mas Andri lagi ya. Ada tambahan terus? Kalau sertifikasi cyber security yang gratis itu biasanya kayak cuma apa ya? Kayak kuis-kuis doang sih ya menurut saya sih, bukan kecuali yang Google ya Bang ya. Kalau Google kayaknya kalau Google itu ada sertifikat yang gratis juga dari Google. Setahu saya ada programnya dan itu sebetulnya nggak apa-apa sih kalau Google itu. Cuman saya belum mempelajari sertifikat cyber security yang dari Google nih apa aja. Kemudian kalau untuk masalah diakui, kayaknya kurang ya, kurang Iya. aja sih. Dan kalau misalnya ada sertifikat yang dari LinkedIn gitu, itu kayak lebih ke kuis-kuis aja sih. Jadi ini kayaknya kayak apa ya? Kayak buat validasi, oh iya saya bisa jawab kuis gitu, saya bisa ibaratnya melewati passing grade, karena kuis kan pasti ada passing grade. Tapi yang kita saranin itu lebih ke yang memang penyelenggaranya itu memang apa ya, punya kredibilitas, diakui. Jadi ngambil sertifikat sertifikasi profesi itu kita harus memperhatikan orang yang memberikan validasi terhadap kemampuan kita itu diakui apa enggak. Kira-kira seperti itu sih. Kalau misalnya
kurang diakui, itu nanti kayak jadi useless gitu loh. Kita misalnya punya sertifikasi, kalau nggak diakui kan jadi kayak sayang banget gitu. Jadi kita harus pilih-pilih juga pemberi sertifikasi itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Kayak gitu sih. Ya Bang, itu bener kan ya? Benar. Oh iya benar, sorry saya nggak baca gratisnya ya. Iya iya. Jadi sedikit menahan tadi, mungkin kalau gratis saya nggak banyak nemuin ya. Bahkan mungkin belum, saya nggak tahu mungkin miss atau apa ya. Tapi overall rata-rata sih nggak banyak yang tadi ya memberikan sertifikat apa namanya dengan sertifikat yang gratis ya. Tapi ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya nanti let's say dengan sertifikasi yang gratis, misalnya di CV ya untuk interview mungkin bisa sebagai pertimbangan gitu ya. Tapi untuk dicari dari apa tadi perusahaan sepertinya nggak banyak ya. Bahkan mungkin hampir tidak ada sih. Ya mungkin itu. Baik. Terima Oke kasih Mas Bang. Andre terus oke terus Mas Ridwan ya. Sharing, oh iya benar banget nih. Iya, betul betul. Jadi sertifikasi emang sangat untuk saat ini sangat apa ya? Sebenarnya gini, sertifikasi itu menurut saya sebagai modal personal ya. Jadi mau nanti di organisasi manapun, mau di pemerintahan atau di swasta, selagi kita punya sertifikasi, bahkan ya kita punya pendidikan, apa namanya tadi ya, level pendidikan juga dan juga sertifikasi itu ya mau berkiprah dimanapun menurut saya bisa gitu ya. Nah, terlepas dari tadi ya, misalnya ada sekarang ada undang-undang PDP, itu juga tadi menjadi salah satu opportunity organisasi untuk tadi ya menghargai kita gitu ya. Terus untuk tadi kita bisa punya posisi tawar, kita punya kesempatan di tempat lain itu. Mungkin itu sih. Ya, Ya Mbak Bang. Resti gimana? Izin nambahin, Mas Ridwan. Boleh Mbak, silakan. Iya, jadi terkait tentang pelindungan data pribadi, jadi pelindungan data pribadi itu lebih spesifik ya dibandingkan cyber security, di mana yang dilindungi itu adalah data pribadi, baik yang umum maupun spesifik. Namun, satu hal yang perlu kita highlight, bahwa implementasi dari pelindungan data pribadi itu tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa implementasi di cyber security. Jadi kalau kita di cyber security itu mengamankan informasi dalam bentuk apapun, ini akan lebih praktikal lagi. Jadi lebih kekhususan tersendiri di dalam sebuah domainnya cyber security. Jadi untuk mencapai hal-hal yang sudah diatur di pelindungan data pribadi itu, PDP itu, mau nggak mau, itu harus implement dulu cyber security-nya. Dan implement itu nggak cuma dari segi tata kelola aja ya, tapi juga lebih ke GRC, governance atau tata kelola, kemudian risk-nya, IT risk-nya itu juga harus jalan, jadi nggak cuma IT risk itu cuma sekedar kayak administratif doang, tapi juga harus ada rasa apa ya, rasa tanggung jawab di situ terhadap risiko-risiko itu benar-benar dipantau, dilaksanakan, budaya sadar risiko, dan juga harus ada kepatuhan, compliance terhadap tata kelola yang sudah dibuat. Jadi kalau GRC-nya itu nggak jalan di cyber security, itu akan susah untuk implement pelindungan data pribadi. Jadi relate-nya antara pelindungan data pribadi dan cyber security itu kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Terkait dengan OPDP tadi ya, mungkin juga saya sependapat dengan Mbak Resti. Jadi memang menurut saya perlu untuk upgrade skill di cyber security-nya. Karena OPDP ini adalah himpunan bagian yang lebih khusus lagi di dalam cyber security. Baik, kemudian yang selanjutnya dari Mas Krisna, izin bertanya, ini khusus untuk Bang Ito. Kalau boleh tahu dulu basic belajarnya apa untuk belajar cyber security? Apakah belajar Linux dulu atau seperti apa? Mungkin bisa sharing aja Bang, biar terhighlight.
Oke, Mas Krisna, ya saya belajarnya Linux. Jadi kenapa Linux? Karena saya kecewa sama Microsoft waktu itu. Jadi nggak tahu kenapa ya. Mungkin dalam waktu setahun saya bisa 3-4 kali install ulang Microsoft Windows saya dulu ya. Dulu masih 98 XP gitu ya. Mungkin karena terlalu rentan. Akhirnya saya beralih ke Linux dan ketika saya pakai Mac, gimana ya kalau ada yang genuine, ada yang genuine. Jadi ada yang genuine. Jadi genuine. Saya beli apa ya laptop dulu lah ya di Glodok, terus sekaligus ada Microsoft-nya. Cuman kan dulu Microsoft mungkin menurut saya ya belum jadi gini, Microsoft dulu waktu apa namanya? Waktu saya masih muda lah ibaratnya, itu untuk driver tuh harus diinstal kan. Tapi setelah saya dapat Macintosh, jadi maksudnya saya beralih ke Macintosh, Linux terus Macintosh. Ini bukan saya sales lagi ya, sekali lagi bukan saya sales lagi. Dulu itu saya nggak perlu nginstal namanya driver apa segala macam. Jadi ya langsung built in aja, maksudnya gini, Mac tuh hebat ya, maksudnya dia bikin hardware tapi langsung related langsung ke OS-nya gitu ya. Kan kalau Windows kan banyak ya, kita bisa install di mana-mana gitu ya. Tapi kalau Mac itu ya udah. Dan itu yang menurut saya yaitu setelah saya pakai Mac udah ya saya udah nggak ini juga. Tapi bukan berarti saya ini ya. Maksudnya Windows itu bagus juga. Jadi kalau untuk pen tester banyak banyak tools juga di Mac di Windows gitu ya. Dan banyak aplikasi di Windows yang mendukung cyber security. Jadi kalau Mac itu benar sekali lagi agak ini ya apa sih namanya eksklusif gitu. Jadi nggak banyak juga. Jadi kalau yang pertama itu, jadi saya belajar Linux, komen-komennya Linux, sampai bagaimana saya install Linux, saya install kali Linux gitu ya. Komen semuanya apa namanya? Jadi sampai saya lupa tuh komen apa terminal atau DOS-nya, PowerShell-nya si Windows gitu ya. Nah, saya lupa. Nah, kira saya Linux belajarnya awal itu Linux. Nah, karena Linux juga salah satunya setelah itu saya belajar Python gitu ya. Nah, Python tuh sangat familiar banget di Mac maupun di Linux maupun di Mac gitu. Python biasanya untuk ya tadi ya bikin script misalnya let's say buat socket programming, buat apa segala macam. Nah, itu belajar awalnya seperti itu. Itu sih. Baik, terima kasih Bang. Mungkin nanti untuk Mas Krisna bisa lihat learning pad. Mungkin nanti Sekolah Siber juga akan memberikan sesi tersendiri untuk teman-teman bisa belajar. Jadi nanti ada learning pad yang akan disampaikan dari Sekolah Siber agar teman-teman bisa tertata dalam belajar mengenai siber. Ini ada sedikit sharing dari Pak Ridwan, mungkin bisa dibaca untuk Bang itu dan bisa diberikan pendapat. Oke, jadi nanti Resti ya, saya dulu mungkin karena waktu putus. Oke. Nah, ini memang jadi banyak kendala, Mas. Benar, tadi banyak sekali saya menemukan teman-teman yang seperti itu juga, ya. Dan juga untuk pengingat buat saya juga gitu ya, untuk mengupgrade lagi. Tapi memang ini menjadi kendala gitu ya. Nah, ya tadi salah satunya sebaiknya kita tata lagi gitu loh. Kita tata lagi apa namanya kita coba lagi sih sebenarnya ya. Jika masih ada passion itu sangat bagus juga ya, termasuk dengan tadi anggarannya ya gitu. Nah, kalau untuk kuliah tadi benar securities management dan regulasi. Jadi berarti gini, kalau teknis kita sudah mumpuni, nah saran saya itu sekarang kita pahami tentang managerial management. Kalau Mas tahu ya, teman-teman tahu nih CEO di dunia, contoh kayak Bill Gates ya, Steve Jobs.
Elon Musk gitu ya. Mereka tuh semuanya awalnya tuh adalah teknisi gitu ya, technical, programmer, ya kan segala macam. Tapi mereka jadi CEO karena mereka paham dasarnya. Teknis itu salah satu hal yang mendasar yang harus kita pahami. Baru belajar tentang manajerial, bagaimana tadi ya, tentang manage orang, manage organisasi, manage keuangan, finance dan segala macam. Nah, itu bisa menjadi modal bagi teman-teman yang masih muda, kejar teknisnya gitu ya. Nah, nanti next ketika sudah udah paham, udah ini, ambil atau pivoting gitu ya. Kalau di cybersecurity itu pivoting ke manajemen. Nah, itu sangat bagus gitu. Setuju. Dan kalau untuk di manajemen di IT security kayaknya akan jadi apa ya Bang ya? Kalau nggak ngerti technical tapi dia ngomong manajemen tuh kayak akan bikin sesuatu yang tepok jidat gitu, kayak nggak nyambung gitu kan sih. Makanya memang penting banget sih untuk paham, setuju banget sama Bang itu, bahwa untuk ketika teman-teman masih muda memang harus ngerti IT operation, kemudian nanti beralih ke cyber security di level entry, jadi cyber security analyst, punya pengalaman banyak, baru nanti upgrade ke manajerial, kira-kira kayak gitu ya Bang Ita ya. Betul. Iya, jadi apa namanya? Ya benar tadi. Ini saya baca lagi tentang Mas Ridwan ya. Oke, benar Mas, benar-benar itu memang jadi kendala ya. Ya, 24/7 buat orang teknis mungkin bukan 24/7 lagi ya. 24/365. Benar. Ya kan? Lilin. 24/365 atau mungkin bisa lebih lagi gitu ya. Itu memang benar sekali. Apa namanya? Ya, memang ada tadi kembali lagi Mas, saya juga nggak tahu harus bersaran gimana ya. Itu yang jadi kendala memang. Memang ada sedikit pengorbanan yang harus kita lakukan gitu ya. Saya nggak tahu misalnya kita izin atau kita cuti gitu ya atau apa gitu ya. Saya pun dulu let's say misalnya mau ngambil apa ya kayak RSCP gitu ya. Nah, saya masih mikir memang harus izin kah, harus apa gitu karena memang agak sulit kalau misalnya kita apa namanya? Kita barengin sama kerjaan gitu ya. Tapi itulah pengorbanannya gitu. Nah, harus seperti itu. Tadi mau menanggapi sama Mas Ridwan ini, Pak Ridwan ini kan ngomong tentang ini ya, security risk management ya. Jadi memang kalau kita ngomong cyber security ini benar-benar relate banget sama risk management. Karena kalau risk manajemennya nggak jalan, artinya nggak ada sistem manajemen yang baik di dalam risk management, biasanya untuk ngomongin IT security itu juga nggak akan jalan. Jadi IT security itu yang ada hanya sekedar kayak governance-nya doang, tapi karena risk manajemennya nggak jalan, ya resikonya terjadi. Resikonya tuh kayak ada gangguan operasional yang kita kenal sebagai istilah insiden cyber, kemudian juga terjadi kebocoran data yang itu resikonya tuh udah kemana-mana gitu. Dan kalau di dalam risk management itu sebetulnya resiko itu nggak akan terjadi begitu aja. Resiko itu sebetulnya bisa dipantau dan ada indikatornya. Jadi sebetulnya sebelum resiko itu terjadi, indikator itu akan berbicara. Tapi kalau tidak ada pemantauan yang baik, maka indikator itu akan jalan ya udah resikonya terjadi gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Itu kenapa banyak perusahaan yang sudah menerapkan IT security tapi resikonya tetap terjadi karena ya itu risk manajemennya nggak jalan. Setahu saya seperti itu. Ya, mohon izin Bang, Mbak. Mungkin kalau dari saya, dari pengalaman ya, saya belum bekerja, cuman baru-baru ini menjalankan praktik kerja. Jadi ada yang namanya long term dan short term. Untuk teknisi mungkin kita lebih berbicara ke short term. Jadi langsung penanganan insidennya.
Nah, kalau long term kita lebih belajar ke tata kelola, gimana kita menangani dan mengkonsepkan agar tidak si short term ini nggak selalu bekerja 24/7 gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang short term juga kan nggak mungkin benar-benar 24/7 lah, maksudnya udah ditanganin, punya tim, kalau udah selesai manfaatkan waktu itu untuk belajar terkait dengan manajerialnya agar insiden ini tidak terulang gitu. Nah, jadi kita belajar terus, ada cycle-nya gitu, Pak. Dan menurut saya itu kalau di dunia pekerjaan ya itu yang akan kita lakukan gitu. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya untuk kalau punya sertifikasi C. Maaf Pak, Bang Mbak baru azan. Mungkin Oke, nggak bisa apa-apa. langsung dijawab gitu Bang. Oke. Oke, nanti Resti mungkin. Kalau berdasarkan pengalaman saya, Mas, jadi gini, kalau saya freelance di luar ya, pentester itu, let's say, satu website itu mungkin bisa sampai 20 juta. Gitu. Itu yang maksimal tergantung dengan anggaran gitu ya. Bahkan waktu itu misalnya dulu sebulan gitu, misalnya saya pentest beberapa, ya mungkin di kisaran segitu ya. Nah, kalau saya mau ibaratnya mau mungkin ngasih insight mungkin sekitar 10 sampai 20. Itu masih memungkinkan kok. Itu yang gaji di luar itu untuk cyber security itu cukup mahal. Jadi 20 pun itu juga masih ini menurut saya masih common nih. Di Jepang itu first grade itu 200 ribu yen. Itu sekitar ya kalau di kurs Indonesia bisa ya sekitar 20 sampai 25 juta. Jadi menurut saya ketika punya sertifikasi angka segitu sebenarnya masih commonly gitu ya. Kalau di luar negeri CISO itu Chief Information Security Officer yang paling tinggi itu bisa sampai 165 jutaan gajinya bulan. Jadi ya kalau punya sertifikasi C OSCP itu menurut saya udah punya posisi tawar di situ ya. Ada Resti mau nambahin? Iya, kalau masalah gaji itu kadang-kadang tergantung dari apa ya, kayak plafon gaji di perusahaan itu juga sih. Jadi dan juga apa ya, seberapa aware dan menghargainya perusahaan itu terhadap orang-orang IT security. Karena ada juga perusahaan yang menganggap bidang IT security itu kayak bidang biasa aja gitu, B aja. Jadi kalau misalnya direlatekan mungkin ya relate sama orang-orang operasional IT juga, nggak lebih tinggi gitu. Jadi kondisinya macam-macam. Bahkan kemarin tuh ada yang curhat gitu Bang Ito. Dia di daerah itu sertifikasinya dia udah cek, itu gajinya tuh cuma berapa juta ya? Kayaknya sekitar 2 jutaan doang gitu. Karena dia itu masih SMK digaji segitu. Ya itu makanya. Jadi wah, jadi tadi bisa beda-beda gitu ya. Iya, jadi saya sampai jadi gini, kalau di Indonesia kekurangannya menurut saya ya, kekurangannya adalah bukan cuma sertifikasi yang dilihat. Makanya tadi pendidikan pun harus kita upgrade sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kalau ya sebenarnya di luar pun juga sama sih pendidikan. Kalau di luar ya mereka bisa nyari master gitu ya. Master apa atau misalnya ya sebenarnya dua itu yang menjadi ini sih Mbak Resti, benar. Jadi leveling penggajian tuh pertama kalau di Indonesia kayak dari tingkat pendidikannya dulu kali ya Bang ya. Dia lulusan apa, gajinya betul. dari Yes. level berapa ke berapa. Dan kalau misalnya ibaratnya nggak punya pendidikan tinggi tapi ingin digaji lebih, artinya kan dia harus manjat lebih tinggi dulu ya. Betul. Dan punya Betul. Karena prestasi lebih tinggi. ya
Karena di pegawai negeri pun juga sama kan, Mbak Resti ya. Mm-mm. Jadi mau punya sertifikasi 50 selagi dia masih SMK, golongannya hanya Mm-mm. golongan 2 gitu. Bahkan Iya, sertifikasi di pemerintah sebenarnya tidak ya itu tadi bukan prioritas gitu kan, iya. pendidikan. Lebih pendidikan Nah, kalau pemerintah. mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau di luar pendidikan juga sebenarnya prioritas, tapi yang kedua prioritas kedua, maksudnya sertifikasi itu juga dihargai gitu sebagai prioritas. Mm-mm. Nah, makanya ini harus related gitu ya, antara pendidikan sama eh, sertifikasi. Tapi biasanya kalau di luar itu biasanya cukup S1 biasanya. Makanya tadi kalau SMK ya tadi ya mungkin belum terlalu ini ya. Tapi kalau udah S1 udah punya sertifikasi yang mumpuni itu besar, bisa besar itu. Jadi nggak terlalu mementingkan S2 sih kalau setahu saya di luar. Mm-mm. Dan Mm-mm. experience juga kali ya Bang ya, portofolio ya. Benar, experience. Ya, 3 itulah. Experience juga salah satunya. Biasanya memang dicari ya kan requirement-nya 5 years experience in cybersecurity gitu ya. Terus certification C, SCP misalnya, terus apa bachelor degree gitu ya, minimal gitu. Nah, itu kayak gitu contoh-contohnya. Kalau kalau saya pribadi kayak ngelihat gaji itu kayak kita tukeran value gitu ya sama pemberi gaji kita ya Bang ya. Jadi kayak misalnya kita punya Mm-mm. value-nya apa, terus kita minta digaji berapa, mereka menganggap kita punya value segitu enggak, pantas digaji segitu enggak, misalnya kayak gitu ya. Mm-mm. Jadi ada Ya, penawaran dan ada permintaan. Itu eh, ini juga ya, menarik juga ya Bang ya, ngebahas gaji. menarik. Eh, dan satu lagi mungkin dari tadi ya apa kemampuan untuk berkomunikasi itu menjadi salah satu yang ini juga. Jadi Hmm. teman-teman maksud saya adalah tadi ya ketika kita jadi pakar cyber security, interview atau apapun, mereka nggak melihat teknis kita. Bahkan bikin CV pun nggak melihat sampai 5 lembar CV kita ngerjain apa aja secara teknis. Enggak, tapi gimana cara kita mendeliver itu orang ngerti gitu ya. Hmm. Orang ngerti mungkin yang interview bukan orang IT tapi gimana caranya dia paham tentang pentingnya cyber security. Nah, itu dari cara kita berkomunikasi. Porto untuk Portofolio. IT cyber security. Portofolio. Jadi experience-nya biasanya kerja ya. Pertama mungkin kayak tadi misalnya pernah mulai dari pendidikan, sertifikasi gitu ya, dan let's say pernah misalnya ada project di mana, atau mungkin Pengalaman ya Bang dulunya ya. udah pernah kerja di mana, ya Pengalaman ya. pengalaman Heeh. benar, pengalaman dan biasanya untuk nulis CV nanti ada ini yang sendiri lah ya, ada Hmm. sesi sendiri kalau memang mau dibahas itu ya. Ya benar Wah, Bang. menarik nih Jadi Ini bahas kalau CV. bisa satu jam sendiri bahas itu. iya, iya, CV yang menarik. em, gitu. Jadi kalau di MBA dibahas juga gimana cara nulis CV yang baik gitu ya. Oh gitu Bang, dibahas Ada, kayak gitu. ada, Yang ada. yang Mau ATS kita punya friendly gitu ya. pengalaman, mm-mm. Mau kita Oh, punya pengalaman sampai 1.000 kali project, tapi ketika kita bikin bikin CV-nya nggak bagus itu, ya itu bisa jadi ini juga wah, menarik nih Bang Ito permasalahan. nih. Oke, Menarik. oke. Mungkin nanti Mm-mm. kita bisa ada sesi selanjutnya nih sama Bang Ito nih. Soalnya Bang Ito ini teman-teman, beliau ini karena dari Jepang ya. Saya tuh kadang-kadang suka ini Bang Ito kayak apa ya? eh, Kagum lah Abang bisa sekolah di Jepang. Karena kalau saya ngobrol sama orang Jepang, itu kayak ada delay. Kayak agak susah nggak sih Bang ngomong sama orang Jepang? Kayaknya mereka komunikatif nggak sih? Atau Iya, jadi agak-agak introvert gitu ya? teman-teman gini, jadi seorang cyber security gitu ya, Res ya, semua.
itu kita harus punya networking yang banyak. Kita harus punya networking, gather networking gitu, gather network gitu ya. Nah, kalau kebetulan saya di Jepang, apa namanya? Saya juga gather network sama BSSN Jepang lah ibaratnya gitu ya, NIC namanya. Iya, apa? Mereka itu ini loh, apa namanya? Maksudnya mereka itu eager untuk belajar, eager untuk mengetahui suatu hal. Kita sebutnya curious ya. Curious itu apa namanya? Kepo lah ya, pengen tahu gitu. Tapi dalam tanda kutip ini itu mereka sangat besar gitu. Jadi saya mengambil itu ya, saya mengambil itu dari misalnya let's say bagaimana memperlakukan waktu dengan baik gitu ya. Jadi kalau di Jepang tuh kalau telat 1 menit, ibaratnya telat itu adalah pelanggaran terbesar. Pelanggaran besar lah ibaratnya. Beda banget ya sama kita ya. Kalau kita kayak Oh masih beda, tampang sangat mau beda. melas gitu ya, mau izin. Beda, bahkan kita ya udah. Tapi di sana itu ya menghargai waktu itu sangat penting karena jadi nggak heran kalau ngelihat orang lari-larian di kereta, ngejar kereta itu karena seperti itu. Nah itu yang saya pahamin. Jadi dan gather networknya di sana nggak cuma orang Jepang, misalnya banyak cyber security lain gitu ya. Nah itu yang kita bisa contoh gitu, maksudnya teman-teman sebagai seorang cyber security punya mentor itu sangat bagus gitu ya. Punya networking itu sangat bagus juga. Mau global mau lokal gitu ya, domestik itu sangat bagus. Makanya ya kalau ikut komunitas itu salah satu apa ya cara untuk kita networking misalnya. Nah itu bagus juga gitu. Izin Bang, Mbak, mungkin waktunya sudah zuhur dan mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Namun Mas, mungkin terakhir ini satu lagi Mas Madia, Mas siap Igusti ya, Kanda. apa? Ya. Kanda. Ya, ini Kanda ya. salah satu pengisi juga materi di sekolah siber. Mungkin Hmm. ini pertanyaan terakhir ya, Bang, Mbak, untuk bisa Iya, ini dijawab pertanyaan dan terakhir ya. Oke. ya bisa nanti kita tutup. Untuk pemula, Oke, walaupun sudah bersertifikat, biasanya perusahaan lebih mengutamakan yang sudah punya experience. Tips untuk pemula yang belum punya experience bisa diterima pekerjaan pertamanya bagaimana ya? Mohon izin untuk dijawab, Abang dan Mbak. Jadi ini kalau case-nya apa ya? Sebentar, ini kalau case-nya di perusahaan luar ya, di private gitu ya. Maksudnya kita mau mencari perusahaan baru gitu maksudnya. Kalau menurut saya sih sebenarnya gini. Jadi kalau memulai IT itu dicoba aja gitu ya. Maksudnya dicoba. Mungkin ibaratnya gini. Ketika ada kesempatan untuk nyebur gitu ya, berkecimpung, itu lakukan gitu. Jadi kalau di cyber security untuk dapat experience apapun itu, misalnya let's say kita mau jadi tukang apa ya, tukang krimping lah ya, grade kabel apa segala macam, itu lakukan gitu. Di networking lakukan. Jadi administrator meskipun kita belum punya base administrator, lakukan. Karena di situ pelajarannya gitu ya. Jadi help Ya. desk. Iya, sebenar. Apa kita lakukan semua gitu. Ya kalau untuk first grade biasanya kan ya perusahaan paham lah ya, misalnya ini baru lulus tahun berapa gitu ya, S1 apa segala macam. Nah, biasanya ada perusahaan yang apa first grade ya dan sebagainya. Nah, tapi kalau dapat itu lakukan gitu. Dalam arti untuk mencari experience tadi ya ada path-nya kan, misalnya jadi teknisi dulu apa segala macam, itu lakukan gitu. Jadi nyebur atau jadi masuk itu yang salah satu hal yang harus dilakukan gitu. Itu sebetulnya IT basic kita bisa belajar di situ. Nah setelah itu baru berkembang tumbuh lagi. Jadi yang kalau saya boleh ya kasih ini ya build up the skill-nya itu ya tadi ya ketika kita dapat lakukan. Setuju. Jadi memang kalau izin nambahin ya Bang itu ya. Jadi kalau teman-teman mau spesialisasi gitu, itu nggak akan mungkin bisa dilakukan kalau teman-teman nggak nyoba semua.
Jadi nggak punya feel-nya jadi IT operation itu kayak gimana. Terus nanti teman-teman mau spesifik di bidang apa. Kayak Bang itu kan tadi di pen tester. Kalau saya lebih ke incident responder sebetulnya. Nah, itu kita nggak akan tahu feel-nya kalau kita nggak nyoba semuanya gitu. Kalau Bang itu kan lebih suka ke hal-hal yang teknikal. Kalau saya ternyata lebih suka ke melayani orang. Makanya kadang-kadang ketika kita tahu bagaimana itu di-combine dengan passion kita akan tahu, oh arahnya kita ke sini, oh arahnya kita ke situ. Jadi benar, memang di level entry, itu kayaknya jangan pilih-pilih kerjaan dulu deh. Dan jangan terlalu pede, oh saya tuh bidangnya ini gitu. Karena terkadang kita nggak tahu apa yang bagus untuk kita sebelum kita coba gitu. Jadi try everything aja dulu di awal. Iya, betul. Baik, mungkin pertanyaan tadi yang mengakhiri sesi kita pada siang hari ini. Terakhir yang ingin saya garis bawahi, mungkin kita nggak bisa banyak buat bahas ini. Mungkin ada sesi-sesi selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk membahas hal yang lebih lanjut. Satu pernyataan atau statement yang saya suka dari Bang itu adalah tentukan langkah Anda selanjutnya. Jadi mulai rencanakan buat teman-teman yang memang ingin terjun langsung ke bidang cybersecurity ini. Dan terima kasih sudah bergabung. Saya sebagai moderator mengakhiri kegiatan. Terima kasih sudah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ito dan Mbak Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridwan, waalaikumsalam.